Masyarakat Indonesia dikejutkan dengan hilangnya artefak bersejarah dari Museum Nasional Jakarta. 4 benda bersejarah peninggalan Kerajaan Mataram kuno yang dicuri berasal dari abad ke-10 hingga ke-11. Dan ini menambah panjang daftar kasus benda bersejarah yang raib dari museum di Indonesia. Laporan selengkapnya bersama Mahfud Effendi. Inilah satu dari 2 gedung Museum Nasional Jakarta. Di bangunan bersejarah ini, 4 artefak dari masa Kerajaan Mataram kuno disimpan. Namun barang-barang bersejarah tersebut raib pada 12 September lalu. Polisi mengaku belum mengetahui siapa pelaku di balik raibnya artefak tersebut. Sampai saat ini sudah 45 orang saksi diperiksa. Dan beberapa hasil pemeriksaan, penyidik memfokuskan ke beberapa hal, diantaranya adalah yang memegang kunci daripada lemari penyimpanan artefak tersebut. Kemudian security yang biasa melakukan penjagaan yang menjadi tanggung jawabnya adalah tempat penyimpanan artefak. 4 artefak yang hilang yaitu lempeng naga mendekam berinskripsi, lempeng bulan sabit beraksara, wadah bertutup, dan yang terakhir lempeng harihara. Meski disimpan dalam kotak kaca yang dilengkapi dengan sistem alarm, keempat barang tersebut raib tanpa jejak. Beberapa hari lalu dari penyidik Polres Jakarta Pusat sudah melakukan rekonstruksi mini di sekitar TKP kehilangan. Jadi didapatkan beberapa kejanggalan-kejanggalan seperti kunci lemari artefak tersebut. Kalau memang itu dibongkar paksa, seharusnya rusak. Ataupun ada beberapa bagian lemari yang pecah, baik kayunya maupun hal-hal lainnya. Ya. Namun itu tidak rusak. Keberadaan barang-barang bersejarah di Museum Nasional bukanlah tanpa pengamanan. Direktur Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kacung Marijan, mengaku pengamanan museum telah memenuhi standar keamanan. Di dalam ruangan itu, ruangan waktu mau masuk ada 1 CCTV. Kemudian di dalam ruangannya itu sendiri ada 4 CCTV. Lalu di dalam masing-masing display itu ada alarm. Ada puluhan alarm di dalam ruangan itu. Sehingga misalnya kalau ada tindak kekerasan mau mencuri dengan paksa, alarmnya pasti bunyi dan pintu langsung tertutup, otomatis. Ini sistem pengamanannya seperti itu. Sayangnya sistem keamanan yang disebutkan Marijan tidak berfungsi saat benda-benda bersejarah itu raib. Ia menduga ada kelalaian anak buahnya. Nah, jadi sistemnya sendiri kan sebetulnya oke kan? Nah, pertanyaannya kemudian kenapa kemudian CCTV-nya mati? Kenapa alarmnya tidak berfungsi secara baik? Nah, ini dugaan sementara itu berkaitan dengan tata kelola dan SD. Hilangnya keempat artefak berbahan dasar emas tersebut tidak hanya menimbulkan kerugian materi. Kerugian terbesar dari kasus ini adalah nilai sejarah. Artinya kalau hanya sekedar emasnya saja mungkin nggak terlalu besar. Tapi nilai historis dan arkeologisnya itulah yang paling besar. Ini kan benda 1000 tahunan yang lalu, ya kan? Menunjukkan perkembangan peradaban kita. Ini yang nggak bisa dinilai secara sembarangan. Berbagai upaya dilakukan agar artefak tersebut kembali ke museum. Polisi mengaku telah berkoordinasi untuk menemukan benda-benda bersejarah tersebut, namun keberadaan artefak itu belum diketahui rimbanya hingga kini. Kita buat surat kepada bandara-bandara yang punya rute-rute internasional agar supaya apabila menemukan barang-barang seperti dimaksud dalam gambar yang kita berikan, ini agar ditahan, ya, karena itu barang milik Museum Gajah. Sudah kita lakukan ya, tapi belum ada laporan sampai saat ini barang itu terdeteksi atau keluar dari wilayah RI. Pencurian yang baru-baru ini terjadi di Museum Nasional Jakarta diduga juga akibat kurangnya perhatian dari pemerintah untuk merawat koleksi museum.
Siapa yang harus bertanggung jawab atas hilangnya artefak kuno di sana? Laporannya bersama Mahfud Effendi. Pencurian benda bersejarah milik museum bukan pertama kali terjadi di Indonesia. Di Museum Nasional, raibnya 4 artefak yang dikenal dengan nama Museum Gajah tersebut merupakan kasus pencurian yang kelima. Komunitas pencinta museum menyayangkan maraknya pencurian terhadap benda bersejarah. Ketua Komunitas Jelajah Budaya Kartum Setiawan menilai maraknya kasus pencurian koleksi museum akibat rendahnya tingkat pengamanan. Mungkin selama ini revitalisasi banyak dilakukan terkait dengan penyajian atau sajian tata pamer, tapi ternyata dari faktor keamanan sendiri ternyata terlupakan seperti itu. Selain buruknya sistem keamanan, rendahnya kesadaran masyarakat maupun pengelola museum akan nilai sejarah dinilai turut berperan. Saat ini sebagian masyarakat cenderung menilai museum hanya menampung benda yang tidak terpakai. Paradigma yang di masyarakat kan museum hanya menyajikan benda-benda kuno tidak digunakan lagi atau mungkin tidak berguna lagi seperti itu kan. Jadi ya mungkin sebagian paradigma ini yang mungkin belum dicerna oleh museum itu sendiri. Padahal mungkin sebagian orang, mungkin orang-orang di luar sana yang tahu seni justru itu sangat beragam sekali koleksi yang disimpan di museum tersebut. Kurang memadainya sistem keamanan diakui pemerintah. Direktur Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Kacung Marijan mengaku sistem keamanan di museum masih pada tingkat standar minimal. Kalau kecurian kan berarti masih ada yang bermasalah ya, masih ada bermasalah. Nah tadi titik sentral kami kan di 2 hal, yaitu pada tata kelola dan SDM, ini yang kami duga. Sistem keamanan museum saat ini hanya bergantung pada satuan pengamanan, alarm, dan kamera pengawas. Satuan pengamanan yang ada pun bukan dari pihak kepolisian. Beberapa objek vital kita tetap dilibatkan untuk pengamanannya, namun bukan pengamanan dalam. Ya, pengamanan dalam kaitan ancaman-ancaman ataupun kegiatan-kegiatan di luar. Kalaupun kita masuk ke dalam daripada sistem pengamanan setempat, kita lebih cenderung kepada konseling. Saat ini sudah ada rancangan peraturan pemerintah yang mengatur pengelolaan museum. Kacung optimistis peraturan ini mampu mengurangi pencurian di museum. Di antara poin penting dari RPP itu adalah soal pengamanan museum. Nah, di RPP itu kita sebut ada 4 objek ya, pengamanan minimal yang harus ada dalam museum. Yang satu adalah pengamanan bangunan, yang kedua pengamanan koleksi, yang ketiga pengamanan aset, dan yang keempat adalah pengamanan pegawai dan pengunjung, pengamanan manusianya. Rencana pemerintah mengeluarkan regulasi pengelolaan museum disambut pecinta museum. Namun Kartum berharap perhatian pemerintah terhadap museum tidak hanya sebatas regulasi. Sebenarnya memang harusnya pemerintah konsen terhadap museum kan, karena kan memang 2010 sampai 2014 ini kan boleh bilang hari museum ya, karena memang perhatian pemerintah dalam konteks kebudayaan adalah ke museum seperti itu. Nah, tapi memang permasalahan ini mungkin ya tidak diikuti oleh secara keseluruhan ya seperti itu.